Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulo WC. Pada tanggal 18 Desember 2023, Vatikan mengeluarkan deklarasi yang berjudul Fiducia Supplicans tentang makna pastoral pemberkatan. Arti Fiducia Supplicans adalah permohonan penuh kepercayaan. Dalam dokumen ini disinggung mengenai berkat yang diberikan kepada mereka yang memiliki kecenderungan sesama jenis. Kemudian banyak media memberitakan apa yang tidak sesuai dengan isi dokumen tersebut. Ada media yang mengatakan, Paus Fransiskus setujui pemberkatan pasangan sejenis. Ada pula berita, Paus Fransiskus resmi izinkan pasangan gay, lesbian diberkati gereja. Beberapa umat kemudian bertanya kepada para pastor, termasuk kepada saya, apakah benar berita-berita itu? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, setelah saya membaca berulang-ulang dokumen tersebut, ternyata berita-berita itu yang tersebar luas, ada banyak yang salah, ada banyak yang tidak sesuai, bahkan bisa bias, bisa multitafsir, karena mereka belum membaca secara utuh isi dokumen tersebut. Barangkali mereka hanya menerjemahkan berita yang ditulis di dalam bahasa asing. Sehingga berita-berita yang mereka sebarkan justru salah tafsir, gagal paham. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah poin-poin penting isi deklarasi Fiducia Supplicans tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat Katolik, kita perlu membaca isi utuh dari deklarasi Fiducia Supplicans tersebut. Isinya terdiri dari 45 nomor. Jika kita sudah membaca secara utuh, maka kita bisa menyaring berbagai berita, mana yang benar, mana yang hoaks, dan mana tafsiran serta framing berita. Kita bersyukur karena harian Kompas memberitakan secara akurat isi Fiducia Supplicans tersebut. Demikian juga jurnalis Berita Antara menyebarkan berita yang sesuai isi Fiducia Supplicans tersebut dengan menulis, Gereja Katolik tak akan akui perkawinan sejenis. Tentu saja saudara-saudariku yang terkasih, banyak juga media lain yang memberitakan secara benar dan akurat isi dari deklarasi Fiducia Supplicans tersebut. Maka kita memberkati mereka karena mereka mewartakan apa yang benar sesuai dengan isi deklarasi ini, dokumen Fiducia Supplicans, dan tidak menyebarkan hoaks. Sekali lagi, Tuhan memberkati Anda, para jurnalis yang mewartakan kebenaran, dan juga ini pelajaran bagi yang lain. Sebelum memberitakan, silakan membaca isi utuh dari dokumen tersebut dan juga bertanya kepada orang-orang yang tepat. Berikut poin-poin penting dari deklarasi Fiducia Supplicans tersebut. Poin pertama, melalui deklarasi ini, Vatikan tetap berpegang teguh pada doktrin tradisional gereja tentang perkawinan. Jadi gereja tidak berubah pemahamannya, ajarannya mengenai perkawinan. Bagi gereja Katolik, perkawinan merupakan persatuan yang eksklusif, stabil, dan tidak dapat diceraikan antara seorang pria dan seorang wanita yang secara alamiah terbuka untuk kelahiran anak. Pemahaman perkawinan inilah yang diberitakan oleh Injil. Bisa kita baca Fiducia Supplicans nomor 5 dan nomor 11. Semua persatuan yang bertentangan dengan doktrin gereja Katolik ini tidak dapat diterima. Kita bisa baca ini dalam Fiducia Supplicans nomor 4 dan 6. Poin kedua, menghindari sesuatu yang bukan perkawinan diakui sebagai perkawinan. Oleh karena itu, tidak dapat diterima segala ritus dan doa yang dapat menciptakan kebingungan mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan. Bisa kita baca Fiducia
Supplicans nomor 4, nomor 5, nomor 26, dan nomor 31. Poin 1 dan 2 di atas dibahas dalam beberapa nomor dalam dokumen Fiducia Supplicans. Bisa kita baca dalam nomor 5, 6, 11, 26, dan 31. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita kutip satu nomor saja, yakni nomor 4. Dalam nomor 4 ini, Vatikan menegaskan demikian. Menghindari sesuatu yang bukan perkawinan diakui sebagai perkawinan. Oleh karena itu, ritus dan doa yang dapat menciptakan kebingungan antara apa yang dimaksud dengan perkawinan yang merupakan persatuan yang eksklusif, stabil, dan tidak dapat diceraikan antara seorang pria dan seorang wanita yang secara alamiah terbuka untuk kelahiran anak, dan apa yang bertentangan dengan ini tidak dapat diterima. Keyakinan ini didasarkan pada doktrin abadi Katolik tentang perkawinan. Hanya dalam konteks inilah hubungan seksual menemukan maknanya yang alamiah, tepat, dan sepenuhnya manusiawi. Doktrin gereja tentang hal ini tetap dipegang teguh. Jadi sekali lagi, saudara-saudari yang terkasih, justru dalam dokumen Fiducia Supplicans ini, gereja menegaskan kembali bahwa berpegang teguh pada perkawinan yang terjadi hanya antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi gereja tidak mengubah ajarannya mengenai perkawinan seperti yang diberitakan oleh berbagai media, seolah-olah sudah berubah ajaran gereja Katolik mengenai perkawinan. Nah, justru yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih, gereja Katolik menegaskan kembali ajaran gereja mengenai perkawinan yang harus dipegang teguh hanya antara seorang pria dengan seorang wanita. Poin ketiga, gereja tidak memiliki kuasa untuk memberikan pemberkatan atas perkawinan sesama jenis. Artinya, gereja tidak menyetujui dan tidak mendukung perkawinan sesama jenis. Alasan utamanya adalah karena perkawinan sesama jenis tidak sesuai dengan Injil atau kitab suci. Hal ini bisa kita baca di dalam Fiducia Supplicans nomor 5 dan nomor 11. Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan sikap diskriminatif, tapi sikap untuk menyatakan kebenaran ilahi, apa yang ada di dalam kitab suci, apa yang ada di dalam Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9 dan juga di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6 sangat jelas dikatakan bahwa pasangan yang dipersatukan Tuhan dalam ikatan perkawinan adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Poin yang keempat, berkat belas kasih pastoral. Dalam dokumen Fiducia Supplicans ini, berkat yang dapat diberikan kepada pasangan sesama jenis atau orang-orang yang memiliki kecenderungan LGBT dan pasangan dalam situasi irregular atau tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum gereja adalah sebagai berikut. Berkat pastoral belas kasih untuk memohon pertolongan Tuhan agar mereka semakin lebih baik, taat kepada kehendak Tuhan, diberi kesabaran dan kesehatan. Hal itu bisa kita baca di dalam Fiducia Supplicans nomor 10, nomor 14 sampai 19. Berkat belas kasihan ini sebagai perwujudan bahwa gereja dekat dengan siapapun, tidak mengucilkan, tidak menyingkirkan, dan tidak membuang orang-orang tertentu. Hal ini bisa kita baca di dalam Fiducia Supplicans nomor 13. Artinya, saudara-saudariku yang terkasih, berkat yang diberikan kepada pasangan sesama jenis bukan berkat agar perkawinan diakui sah, bukan berkat sakramen perkawinan, bukan berkat liturgis, bukan pula agar hubungan seksual yang mereka lakukan diakui sah berdasarkan moral Kristiani. Bukan ini. Poin kelima. Lalu, apa bentuk berkat yang dapat diberikan kepada sesama jenis dan pasangan yang tidak sah? Jawabannya ada dalam deklarasi Fiducia Supplicans nomor 38.
Dijelaskan dalam nomor 38 bahwa bentuk dari berkat-berkat itu antara lain doa permohonan agar setiap individu mendapatkan kedamaian, kesehatan, semangat kesabaran, dialog, dan saling membantu, tetapi juga cahaya dan kekuatan Tuhan untuk dapat memenuhi kehendak-Nya sepenuhnya. Bentuk-bentuk berkat ini mengungkapkan sebuah permohonan agar Allah mengaruniakan pertolongan yang berasal dari dorongan rohnya. Fiducia Supplicans nomor 31. Berkat itu seperti berkat yang diminta secara spontan pada waktu hendak berziarah atau pergi ke tempat-tempat suci atau bahkan di tengah jalan ketika mereka bertemu dengan seorang pastor atau seorang uskup. Ya sama juga kalau seandainya kita bertemu dengan anak-anak ya, di depan gereja atau di samping gereja atau di biara atau bahkan di tengah jalan atau dimanapun, lalu mereka berkata, "Pastor, mohon berkatnya." Nah, biasanya saya kasih tanda salib. Nah, ini berkat seperti itu. Jadi bukan dalam arti berkat untuk memberkati perkawinan mereka. Bukan itu, saudara-saudariku yang terkasih. Contoh lain dari berkat itu dipaparkan dalam Fiducia Supplicans nomor 28. Bunyinya demikian. Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada buku berkat yang menyediakan beberapa ritus untuk memberkati orang, termasuk para lansia, orang sakit, peserta dalam pertemuan katekisasi atau persekutuan doa, para peziarah, mereka yang sedang melakukan perjalanan, kelompok sukarelawan, dan perkumpulan, dan banyak lagi. Berkat-berkat tersebut dimaksudkan untuk semua orang, tidak ada yang dikecualikan. Jadi, berkat kepada sesama jenis dan pasangan tidak sah diberikan secara personal, tidak diberikan melalui bentuk-bentuk ritual liturgis. Berkat-berkat itu diberikan sebagai ungkapan hati keibuan gereja. Fiducia Supplicans nomor 40. Dan sekali lagi, berkat ini bukan pemberkatan perkawinan sesama jenis, tapi berkat untuk mendoakan pribadi yang punya kecenderungan sesama jenis agar lebih baik. Poin ke-6. Gereja selalu menganggap bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dan sah secara moral jika dilakukan dalam perkawinan yang sah. Fiducia Supplicans nomor 11. Dengan kata lain, hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis tidak diperbolehkan secara moral. Bahkan tindakan itu bertentangan dengan moralitas Kristiani. Poin ke-7. Dokumen Fiducia Supplicans ini memperluas makna pemberkatan dalam konteks pastoral. Dokumen ini menegaskan bahwa orang yang meminta berkat atau doa menyatakan diri bahwa ia membutuhkan kehadiran Allah yang menyelamatkan hidupnya. Meminta berkat atau doa di dalam gereja berarti mengakui bahwa kehidupan gereja berasal dari kerahiman Allah dan menolong kita untuk maju, untuk hidup lebih baik, dan untuk menjawab kehendak Tuhan. Kita bisa baca Fiducia Supplicans nomor 20. Poin ke-8. Pelayan pastoral mesti mewujudkan wajah Allah yang mengasihi manusia tanpa syarat. Seringkali kita mengatakan Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga mewujudkan kasih Allah yang tanpa syarat ini. Sehingga kehadiran kita kepada siapapun justru menghadirkan wajah Allah. Saya ingat kata-kata Paus Fransiskus dalam beberapa kesempatan, dia mengatakan, seharusnya kita membawa Kristus kepada orang, membawa Allah yang penuh belas kasih kepada semua orang. Maka pelayan gereja mesti melakukan pelayanan tanpa menunggu pemohon berkat memiliki sikap dan kehidupan moral yang sempurna. Pelayan pastoral jangan menjadi hakim yang hanya menyangkal, hanya menolak, dan hanya mengucilkan. Fiducia Supplicans nomor 13. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika membaca deklarasi Fiducia Supplicans ini,
saya teringat dengan kata-kata Bapak Paus Fransiskus yang dia ungkapkan dalam beberapa kesempatan. Beliau mengatakan, gereja bukanlah museum bagi orang-orang kudus, tapi rumah sakit bagi para pendosa. Tentu saja para pendosa yang mau bertobat. Poin ke-9. Sekali lagi, saudara-saudariku yang terkasih, orang meminta berkat atau doa karena membutuhkan kehadiran Allah yang menyelamatkan hidupnya. Hal ini bisa kita baca di dalam Fiducia Supplicans nomor 20. Maka pasangan-pasangan yang berada dalam situasi irregular atau tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum gereja dan pasangan sesama jenis dapat diberkati. Akan tetapi bentuk pastoral pemberkatan itu tidak boleh ditetapkan sebagai ritual oleh otoritas gereja. Pemberkatan ini juga tidak boleh menyerupai ritus pemberkatan perkawinan. Berkat yang diberikan kepada pasangan sesama jenis merupakan doa permohonan pertolongan Tuhan bagi mereka yang berpaling kepadanya. Poin ke-10. Seseorang hendaknya tidak menyediakan atau mempromosikan sebuah ritual untuk pemberkatan bagi pasangan-pasangan yang berada dalam situasi irregular atau tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum gereja. Namun, seseorang hendaknya tidak menghalangi atau melarang kedekatan gereja dengan orang-orang dalam setiap situasi di mana mereka dapat mencari pertolongan Allah melalui berkat sederhana. Fiducia Supplicans nomor 38. Poin ke-11. Berkat atau doa yang diberikan kepada pasangan yang berada dalam situasi irregular atau tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum gereja dan juga pasangan sesama jenis tidak boleh diberikan bersamaan dengan upacara perkawinan sipil karena tidak ada kaitannya dengan upacara tersebut. Jadi misalnya kalau ada pasangan sesama jenis lalu melangsungkan perkawinan sipil, lalu Anda diundang sebagai imam, lalu mereka meminta supaya mereka juga diberkati di situ, itu semestinya dihindari. Karena bisa ditafsirkan sebagai ungkapan gereja bahwa perkawinan sesama jenis itu diakui sah oleh gereja. Nah, tidak boleh kita melakukan hal itu. Karena nanti justru kita memberikan perspektif yang kurang tepat bagi perkawinan yang diakui oleh gereja Katolik. Hanya antara seorang pria dengan seorang wanita. Tetapi dengan mendoakan pasangan sesama jenis bukan berarti gereja mengakui, bukan pula melegitimasi atau menetapkan status mereka sebagai perkawinan. Sekali lagi ditegaskan, berkat yang diberikan kepada pasangan dalam situasi irregular dan sesama jenis bukan sebagai persetujuan atas perkawinan mereka atau persekutuan mereka. Fiducia Supplicans nomor 31. Oleh karena itu, berkat bagi mereka tidak boleh dilakukan dengan pakaian, gerak tubuh, kata-kata, dan ritual yang sesuai dengan perkawinan atau menyerupai perkawinan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga poin-poin penting ini membantu umat Kristen Katolik memahami dokumen deklarasi Fiducia Supplicans secara bijaksana. Umat Kristen Katolik tentu saja dipanggil untuk menyaring berbagai berita dan informasi sebelum sharing atau membagikan berita dan informasi tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Amin.